Trijaya Hot Topic Petang. Saya Margi Sarip dan tim yang bertugas masih menemani Anda untuk edisi hari ini, hari Jumat tanggal 17 April 2020. Dan Alhamdulillah, sore hari ini kita kedatangan tamu yang keren-keren, gagah-gagah. Saya sapa ada rekan-rekan kami, para relawan COVID-19 dari Wahana Muda Indonesia. Ada Mas Budi Setiawan. Assalamualaikum, selamat sore Mas Budi. Waalaikumsalam, selamat sore. Sehat ya Mas Bud? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah kita bisa silaturahmi hari ini. Mas Budi nggak sendiri, ada juga dari WMI juga ya. Ada Mas Zainul. Selamat sore, assalamualaikum Mas Zainul. Selamat sore. Waduh, Mas Zainul ngomong pakai masker jadi ini ya, terfilter ya. Terfilter. Sehat ya Mas Zainul ya? Alhamdulillah sehat. Semangat, oke. Terima kasih Mas Zainul. Ada Mas Boy, selamat sore Mas Boy, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ini karena kader baru belum pakai seragam ya? Masih ini apa namanya training. Masih training. Oke, terima kasih Mas Boy sudah hadir. Kita mau dikasih kayak semacam edukasi ya soal gimana cara pakai masker ya katanya. Iya. Sama mungkin hal lain ya terkait Betul, dengan betul. Upaya yang terus dilakukan oleh relawan dari Wahana Muda Indonesia. Kita sedang menghadapi pandemik dan sekarang pemerintah sedang menetapkan PSBB ya. Kita ingin mengedukasi sebenarnya kepada para warga utamanya yang berada di epicentrum masalah pandemi COVID ini, bahwa salah satu upaya kita mencegah adalah dengan menggunakan masker. Nah, sekarang ramai karena masker kan sulit dicari ya, harganya melambung tinggi. Muncullah kemudian masker-masker DIY kalau kata orang. Ini mungkin banyak juga yang belum tahu apa sih DIY. Apa tuh masker DIY? Iya, DIY itu bukan daerah istimewa Yogyakarta. Oke. Nah, tapi do it yourself. Artinya kita membuat masker dengan bahan-bahan yang ada. Ya, kita membuat sendiri menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah. Nah, ini saya bawa contohnya nih ke studio. Kita menggunakan kain biasa yang 2 lapis, tapi kemudian nanti di tengahnya itu kita kasih pelapis dari bahan-bahan yang tersedia di rumah kita. Jadi salah satu bahan yang cukup baik dan efektif dipakai adalah kantong vacuum cleaner atau dust bag. Ya, Kantong vacuum cleaner atau dust bag ya, atau kantong debu kalau kata orang. Ya, kalau kita cari di marketplace tuh kantong debu Ya, ya. oke. Nah, itu sendiri memang digunakan untuk menggunakan penyaringan nanofilter ya. Jadi dia memang sudah antistatis. Antistatis itu artinya debu nggak nempel, dan dia sifatnya memang untuk menyaring mikroorganisme ya. Jadi kalau dia gunakan vakum, memang dia barang-barang yang kecil, benda-benda yang kecil gitu ya, dia nggak tembus, dan dia waterproof. Nah, waterproof utamanya kalau kita bicara soal cara penularan COVID ini kan biasanya perpindahan droplet itu ya, droplet. Nah, itu dia waterproof. Nah, nanti mungkin kita sharing di medsosnya Trijaya ya, bagaimana penggunaannya dan bagaimana dia kemudian melapisi, lapisan apa yang di depan, lapisan apa yang di dalam gitu. Nah, itu kita akan coba sharing nanti, karena ini barang-barangnya ada di rumah. Ada beberapa bahan yang sebenarnya kita cukup ada di rumah. Selain tadi dust bag, ada juga kaos ya, kaos yang memang dari katun, lalu juga ada yang biasa buat lap meja itu, yang belang-belang hitam putih biasanya kalau kita beli itu bahannya. Nah, itu cukup baik untuk menjadi pelapis dalamnya, sehingga ini kalau kita lihat penggunaannya akan jauh lebih efektif ketimbang menggunakan masker yang 1 lapis. cara pakainya nih, Ya. Mas Budi, gimana? Pakainya sama seperti masker biasa yang ramai dipakai, menggunakan masker bedah, tapi yang pasti menutupi hidung dan mulut kita ya. Karena memang kedua rongga tadi yang biasa kita berinteraksi dan kita bernafas menggunakan itu, jadi memang menutupi itu semua. Ya, jangan kayak biasa orang dipakai tapi hidungnya kebuka gitu. Nah, itu kan percuma gitu ya. Oke. Ya. Nah, kalau bahan yang tadi itu bisa dicuci ya? Bisa dicuci. Nah, Ya. jadi bahannya ada yang dari kertas, ada yang dari kain. Nah, yang kertas ini ya dia punya harus disposable ya.
Nah, tapi kalau yang dari kain itu bisa dicuci. Bisa dicuci ya. Iya. Iya. Mas Jainul kan termasuk salah seorang relawan dari WMI yang banyak terjun ke lapangan nih ya. Siap. Suka dukanya apa, Bang Zainul, turun ke lapangan tuh? Yang paling pertama, sama seperti yang dirasakan oleh banyak orang, stigma di masyarakat bahwa kita setiap hari ada di daerah yang terpapar COVID. Sehingga ya stigma di masyarakat ya hati-hati nih sama relawan. Dia pasti minimal ODP atau PDP gitu. Nah itu yang pertama. Terus ada juga nanti yang kemudian berpengaruh di keluarga kita, karena anak istrinya, suaminya bertebaran di paparan virus gitu kan, sehingga nanti ya dapat stigma juga di masyarakat. Tapi insya Allah lah, kita juga programnya kuat di edukasi, dan tidak bosan-bosan terus bekerja sama dengan beberapa pemerintahan di daerah, termasuk RT RW di beberapa kabupaten kota. Insya Allah masyarakat sudah mulai cerdas, sudah mulai teredukasi dengan baik, sehingga tidak mudah untuk seperti kita 2-3 bulan lalu kita panik dengan berita-berita hoax yang kemudian akhirnya membuat kita rugi sendiri. Itu sih yang paling kami ingat. Yang sudah dilakukan oleh WMI apa aja ketika turun ke bawah? Apa sudah sejauh mana nih yang dilakukan oleh relawan WMI? Pertama, memang kita program ini kita sadar betul bahwa pengetahuan masyarakat tentang COVID ini sangat minim, karena kami pun begitu merasakannya, sehingga kami bersama pemerintah ada beberapa kabupaten kota yang kami ajak langsung bekerja sama. Kita mulai dari Sumatera Barat, terus kita mulai di Jawa Barat, di Kota Depok, dan juga ke Banten, kita mulai di Tangerang Selatan dan Kota Bekasi. Ini kita langsung melakukan upaya kerjasama pemerintah untuk mengedukasi masyarakat dulu. Datang ke mereka, kita bilang sama mereka, kita akan turun ke akar yang paling bawah di masyarakat, yaitu tingkat RT dan RW. Apa yang kita lakukan? Pertama, kita memberikan sosialisasi program kita. Stimulusnya apa? Preventifnya apa? Kita melakukan penyemprotan desinfektan di sarana ibadah dan fasilitas umum atau ruang publik. Nah, ini yang kita lakukan sejak kurang lebih 2 bulan lalu, terus bergerak, sehingga alhamdulillah sekarang WMI sudah bergerak di 12 provinsi, kurang lebih 16-17 kabupaten kota. Oke. Edukasi dan penyemprotan disinfektan ya. Betul. Di tempat-tempat ibadah dan area publik. Betul. Macam-macam ya. Macam-macam. Oke. Kemudian ini kan kalau kita bicara PSBB misalnya, masih banyak masyarakat yang belum taat, dan memang di satu sisi ini juga menjadi persoalan. Misalnya untuk daerah-daerah yang kawasan padat penduduk di ibu kota, ini WMI masuk sana juga nggak? Masuk kita. Jadi kita kerjasama dengan pemerintah tadi. Pertama, kebetulan secara peraturan kita dapat kelonggaran kan. Jadi relawan NGO ini diperbolehkan untuk beraktivitas, apalagi dia melakukan penyemprotan disinfektan, juga melakukan sosialisasi program. Itu kita lakukan. Ini salah satu ada saudara kita nih, Bang Boy, ini salah satu tim yang ada di Bekasi yang kemudian tertrigger oleh kami. Jadi yang kami lakukan ini datang ke masyarakat, mengedukasi, lalu memberikan kesadaran ke masyarakat akan pentingnya upaya bersama. Bahwa kami sampaikan ke mereka, ini nggak bisa bergantung sama pemerintah, nggak bisa bergantung kepada kami. Ini semua harus bergantung kepada kita masing-masing. Nah, sejak itu Bang Boy ini bersama warga masyarakat di tempatnya, dan sampai hari ini saya sangat salut, terinspirasi dan terpicu oleh gerakan ini, sehingga sekarang dia mentasbihkan diri sebagai relawan WMI. Padahal kita datang ke sana untuk memberikan edukasi dan melakukan upaya preventif saja. Tapi itu yang terjadi di kota. Apa bentuknya, Mas Jainul? Ya, kita pertama kumpulkan unsur-unsur masyarakat. Kita kumpulkan, kita beritahukan apa itu COVID, lalu bagaimana ini bahayanya, lalu apa yang harus kita lakukan. Lalu saya stimulus dengan penyemprotan. Lalu ketika dia lihat ini dan dia tahu ini sangat penting, dia direct bisa report ke kami terkait programnya. Misalnya gini ya, Pak Zainul, misalnya kan banyak nih di daerah Jakarta, daerah padat penduduk kan, ada daerah kumuh juga begitu kan.
Kadang-kadang misalnya mereka bilang gini nih, jangankan physical distancing, kita aja tinggal di kontrakan yang sempit begini begitu kan, mau nggak mau harus ya karena kondisi terpaksa, atau mereka ngumpul di gang dan sebagainya. Dan bagaimana penanganan untuk daerah-daerah semacam ini? Ya itu tadi, kita turun ke lapangan, benar-benar memberikan pemahaman masyarakat sampai ke bahasa yang mungkin menyakiti lah gitu ya. Tapi dengan cara yang baik tentunya. Kita ini mau terus jadi pesakitan dalam kurun waktu yang lama, atau kita mau berupaya bersama-sama. Ini akan pahit sekali, tetapi waktunya singkat. Oke. Itu yang kita Jadi upayakan. memang butuh waktu dan pengorbanan ya. Betul. Kalau kita masuk ke daerah-daerah semacam itu, karena mungkin banyak juga di antara warga di sana yang abai ya, nggak peduli apa Nggak gitu. Ya. peduli. Nah, kita ada contoh lagi. Ojek online. Hmm. Sebulan lalu, ojek online ini kan yang paling pertama muncul ya isunya tentang apa sih namanya ekonomi ojol nih, bahwa mereka ordernya turun, ditambah sebulan lalu memang sangat perih, itu ada stigma di masyarakat ojek online ini sebagai pembawa virus, sebagai penyebar virus. Akhirnya kami datang ke beberapa teman-teman pangkalan ojek online, kami edukasi mereka dan kami bilang, yuk gerak bareng kita. Apa yang mau kita lakukan? Memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa kalian ini clean, kalian ini bersih, kalian ini PHBS, dan kalian bisa mendapatkan job atau mendapatkan order lagi dari masyarakat, karena masyarakat tahu bahwa kalian ini Ya. melakukan pola yang dianjurkan sama pemerintah. Begitu. Mereka selain edukasi diberi bekal apa lagi? Pangkalan ojeknya kita bikinin tempat cuci tangan. Oh iya. Ya. Terus kita kasih hand sanitizer gratis, kita kasih masker, Oke. kita sterilisasi pangkalannya, disinfektan. Bahkan ada beberapa pangkalan yang kita modalin tabung untuk disinfektan. Dan surprise-nya, kerennya, teman-teman yang kita kasih modal ini tidak hanya melakukan untuk dirinya sendiri. Oke. Dia keliling ke semua pangkalan ojol dimanapun, Untuk komunitasnya. untuk komunitasnya dan untuk beberapa sarana ibadah dan fasilitas umum. Oke, baik, alhamdulillah. Terima kasih Pak Zainul. Baik, pendengar Trijaya, untuk Anda yang mau ikutan nih ngobrol bareng sama teman-teman dari Wahana Muda Indonesia, ada Mas Budi, ada Bang Zainul, ada Bang Boy. Silakan di 0812 111 1046 atau Anda bisa mention Twitter dan Instagram kami @mnc3jfm. The Real News and Information. Kita lanjut lagi pendengar Trijaya ngobrol-ngobrol dengan relawan dari Wahana Muda Indonesia atau WMI. Masih ada Mas Budi Setiawan, ada Bang Zainul, ada Bang Boy, dan ini alhamdulillah baru datang rekan Abah Jaka ya, mewakili teman-teman dari ojek online. Gimana ojol? Nariknya masih sepi atau gimana? Ya, masih sepi Bang, masih seperti awal diluncurkannya program PSBB. Oke, belum boleh bawa penumpang ya? Belum boleh. Masih ngandelin gosen ya? Iya. Oke, baik. Yang penting sehat ya, Abah Iya, Jaka ya? Bang, itu yang utama. Alhamdulillah. Terima kasih sudah meluangkan waktu hadir di Trijaya FM. Tadi dari Bang Zainul cerita katanya ini awalnya didatengin, dikasih edukasi, kemudian tiba-tiba malah jadi lebih semangat nih dari relawan WMI-nya. Itu gimana ceritanya Bang Boy? Iya, berangkat dari ketidaktahuan dan gagap terhadap penanganan dan tindakan di awal. Jadi di satu wilayah kita ada ODP, ada satu ODP. Masyarakat galau seperti itu kan, satu klaster galau ini di situ nih ceritanya. Galau dengan adanya ODP tersebut, bingung untuk melakukan tindakan ketika itu. Ini Setu Bekasi ya? Iya, Setu Bekasi, Itu kan Kabupaten. jalan motong yang tembus ke Cikarang ya? Iya, betul. Oke. Nah di situ di ranah RW dan RT itu bagaimana nih penanganannya, seperti apa penanganannya, karena kita juga mendadak itu baru tahu ODP gitu kan. Setelah itu dengan gamang ada yang mau langsung strike datengin atau bagaimana, isu-isu di WA grup itu Lagi banyak hoax ya. Oke. Nah seperti itu membuat galau, padahal kan apapun statusnya ODP, PDP, suspek itu kan tidak layak untuk diasingkan atau dibully atau dijauhkan. Nah saya tergerak di situ, ini nggak bisa seperti ini modelnya, penanganannya nggak boleh begini ya kan.
sampai dicurigain atau jadi inilah jadi masalah lah jadi pokoknya. masalah, jadi serem. Saya kontak kebetulan ketemu Bang Zainul, saya telepon Bang Zainul, Bang bisa nggak ini WMI masuk ke sini gitu kan, karena besok status ini kita nggak tahu penanganan seperti apa. Kita kontak Bang Zainul, kebetulan ada rencana di schedulein malam-malam itu datang ke wilayah kita. Kita kumpulkan itu warga, RT, ya kan, perwakilan dari RW pun hadir di sana. Dijelaskan lah, kalau tindakan preventifnya kan udah tahu tuh, cuci tangan, pola hidup sehat dan bersih. Cuman kan bagaimana penanganan ini ketika ada di wilayah kita, itu yang menjadi masalahnya. Sangat benar-benar saya pun kita nggak benar-benar nggak tahu lah ini. Ya terus terang, COVID ini yang dihajarkan bukan hanya fisiknya tapi psikologis kita juga. Itu baru ODP aja udah heboh segitu ya? Udah seperti itu. Akhirnya Dijelaskan lah sama Bang Zainul, WMI datang bersama timnya. Mereka habis nyemprot dari mana, capek-capek malam datang lah 7:30 sampai jam 9 berikan. Alhamdulillah setelah itu satu warga kita klaster itu tenang. Dan setelah diedukasi dan lebih tenang, lebih nyaman lagi, bisa lebih tidurnya karena posisinya ODP itu ada nempel di belakang rumah saya. Oh iya itu. Kalau saya sih tenang-tenang aja, cuman karena ini isu berkembang jadi hoax, jadi sampai satu kecamatan, satu kelurahan itu juga heboh gitu. Ya alhamdulillah Bang Zainul datang sama tim WMI ngasih pencerahan, ngasih ini. Disitulah saya buat tim tanggap COVID tingkat RT. Setelah saya buat tim tanggap tingkat RT, baru ini menginfluence ke tingkat RW. Pada saat itu juga akhirnya ikut bareng-bareng bersinergi dengan tim RT saya. Sekarang di Setu itu alhamdulillah dengan ada tim tanggap ini udah penyemprotan disinfektan kemarin juga udah disupport dari WMI dengan Bang Zainul. Mengirimkan support klorin, sanitizer, ya kan. Terus setelah di Setu sekarang udah berjalan lancar, alhamdulillah. Sudah berjalan lancar, sudah sendirinya. Setelah itu saya bergerak ke Jati Bening. Nah, kebetulan saya besar di Jati Bening, lahir kecil di Jati Bening, besar di Jati Bening. Dan Jati Bening lah saya menginisiasi lagi. Cuman memang Bang Zainul selalu menyarankan semuanya hadir, perangkat struktur pemerintahan. Garansinya saya bilang, saya minta Pak RW, Lurah, Babinsa semua datang untuk menyaksikan ini, karena ini tingkatnya bukan lagi tingkat RT, jadi dimulai dari RT tapi nanti menyeluruh ke tingkat kelurahan. Alhamdulillah kemarin sudah juga berjalan lancar, 2 RT disemprot sampai seluruhnya satu Jati Bening baru itu udah dilakukan penyemprotan disinfektan. Ini pun sudah saya buka lagi ke Pak Lurah sama stafnya, saya bilang kalau ada tetangga yang lainnya, tetangga lurah atau siapapun itu RW atau RW mau disemprot, mau sterilisasi disinfektan, boleh nanti hubungin saya, nanti saya bekerja sama lagi dengan WMI. Alhamdulillah nih Pondok Kelapa udah mulai minta nih, Mas. Nah, teman-teman, jadi dari teman-teman seperti itu. Baik, jadi menjadi tergugah ya. Untuk bergerak bersama ya. Terima kasih. Apa? Iya, Bang. Ini gimana ceritanya? Tadi sekilas Bang Zainul udah cerita. Sekarang Abah Jaka dan teman-teman punya kesadaran yang kuat bahwa keselamatan diri kita di era wabah ini harus dimulai dari diri kita sendiri. Pertama, mengucapkan banyak terima kasih ke kawan-kawan WMI ini, Bang, yang telah melakukan pembelajaran kepada kita. Edukasi ya, pendidikan, bagaimana punya pola hidup bersih dan sehat. Kalau di WMI itu ada istilah PHBS, pola hidup bersih dan sehat. Itu sangat membantu, Bang, sangat membantu. Kenapa? Karena pada awalnya ojol mendapat stigma buruk dari masyarakat. Kenapa? Ojol dianggap menjadi carrier, pengantar, pembawa virus. Ini
program WMI yang terjun ke kawan-kawan ojol itu sangat luar biasa, mematikan stigma tersebut. Kedua, memberi kesadaran kepada kawan-kawan ojol untuk melakukan hal sama. Karena luar biasa nih Bang, ojol itu di Jakarta banyak banget, ada ratusan ribu mungkin. Kalau kita bergerak sama, ini luar biasa dampaknya Bang bagi pemberantasan atau pencegahan penyebaran virus COVID. Yang kedua, apa yang dilakukan kawan-kawan WMI ini seharusnya juga mendorong para relawan yang ada itu kalau bisa melibatkan nih Bang, melibatkan para ojol. Iya, karena apa? Dalam keseharian kepedulian ojol terhadap hal-hal kebencanaan, kepedulian terhadap hal-hal yang berbau sosial itu sangat luar biasa Bang. Saya hampir 5 tahun di ojol. Tapi sayang, ini hanya beberapa relawan besar yang mau merangkul kawan-kawan ojol. Oke. Iya, jadi sekarang Abah Jaka udah berapa dan teman-teman yang ikutan program ini? Kalau kita di Gonggo Bang ya, itu hampir semua anggota. Gonggo daerah mana itu Gonggo? Gonggo itu nama komunitas Bang. Kebetulan saya punya komunitas namanya Gonggo. Gonggo bukan kayak laba-laba tuh ya? Iya, Gonggo. Filosofinya laba-laba. Iya. Tapi kita punya arti sendiri. Generasi ogah nganggur, giat dan optimis. Oh, apa? Generasi ogah nganggur, giat dan optimis. Oh, Iya. boleh juga tuh ya. Nah, Iya. Jadi kita yang ada di Gonggo Hidup Gonggo. itu melakukan hal yang memang Positif lah ya. Positif. Di Gonggo ini mereka kalau mau tugas gitu, itu protapnya ada ya? Ada Bang. Ini yaitu bekal dari kawan-kawan WMI yang mengedukasi kita dengan program PHBS. Oke. Mereka siapkan tempat cuci tangan, ada hand sanitizer, masker. Mereka juga kebetulan saat itu membagikan masker lumayan banyak. Oke, jadi nggak usah khawatir nih masyarakat yang gosen begitu ya, nggak usah khawatir ya. Wah, sama sekali nggak perlu Bang. Karena apa? Karena kalau kita hidup jorok, hidup kotor, justru yang sangat terancam keluarga kita sendiri. Iya, bukan customernya. Kalau customernya mungkin bisa jaga jarak ke kita. Tapi keluarga kita Bang, gitu. Mas Budi, ini perlu dikasih stiker loh, dikasih stiker WMI. Maksudnya ojol yang udah gabung ya. Jadi paling nggak kan orang tahu, oh ini udah protapnya udah WHO nih. Ya kan? Intinya sangat bermanfaat sekali ya, Abah. Iya, bermanfaat sekali. Berharap nggak berhenti di hari ini gitu Bang. Terus berlanjut. Oke, baik. Abah, terima kasih. Tetap sehat ya Abah ya. Ya, amin. Salam untuk keluarga. Siap. Salam juga untuk geng Gonggo. Gonggo. Apa tadi Gonggo? Generasi ogah nganggur, giat dan optimis. Generasi ogah nganggur, giat dan optimis. Sedap. Dari situasi yang terjadi saat ini, apa yang kita bisa perbuat nih sebagai bagian dari kita saling membantu, saling berbagi, saling menjaga juga? Konsep ada 4 pilar. Pertama pemerintah harus tanggap, dinamis gitu ya. Lalu yang kedua tokoh masyarakat dan para ulama ya, tokoh agama. Karena bagaimanapun ketika ada kesulitan biasanya orang itu datang ke tokoh agamanya masing-masing. Ya, itu harus juga tanggap terhadap situasi ini. Yang ketiga adalah para dermawan. Ini dermawan ini adalah pilar ketiga yang menurut kita juga sangat penting. Dan ini harus selalu meningkatkan tadi ya, semangat gotong royongnya, semangat kebersamaannya, karena nggak bisa kita hadapi ini sendiri. Pemerintah nggak bisa sendiri. Semua harus ikut bekerja. Nah, pilar keempat itu adalah rakyat atau orang yang terkena dampak langsung seperti abang-abang ojol, seperti Bang Boy tadi ya. Ini harus patuh. Jangan kemudian ngeyel, jangan kemudian punya cara sendiri, jangan kemudian jangan sotoy. Iya, jangan sotoy. Nah, kasihan kan para tenaga kesehatan yang ada di garda depan kalau kemudian kita tidak patuh pada aturan. Kita ada website wahanamudaindonesia.org, bisa dilihat di situ, nomor kontaknya juga ada di situ, atau kita ada WA di 0812 800 30087. Oke, baik, terima kasih. Sebelum saya tutup, ini ada Pak Suharso, pendengar Terjaya. Bung Wargi, salam buat relawan Wahana Muda Indonesia atau WMI yang telah berbuat nyata dalam membantu masyarakat dalam memutus mata rantai COVID-19, khususnya di RW 02 Jati Bening Baru,
buat Mas Boy. Mas Boy. Bang Boy kali ya. Kalau Mas Boy itu rada-rada gimana gitu ya. Buat Bang Boy, selamat bergabung di WMI untuk berbuat membantu dan mengedukasi masyarakat dalam situasi pandemi. Maju terus Wahana Muda Indonesia atau WMI. Oke, terima kasih Pak Suharso. Mas Budi, terima kasih Ya. sudah hadir. Bang Jaidul, terima kasih. Ya. Bang Boy, terima kasih sudah hadir. Ya, terima kasih. Semoga membawa manfaat terus ya Amin, kepada siap, masyarakat. siap. Abah Jaka, Siap. hatur nuhun sudah hadir. Siapa? Hidup Gonggo. Enggak, saya suka apa tadi motonya? Generasi ogah nganggur, giat dan optimis. Generasi ogah nganggur, giat dan Dan optimis. optimis. Oke, terima kasih juga untuk Anda pendengar Ratri Jaya yang sudah bersama kami. Semoga bermanfaat obrolan kita dan saat ini sudah memasuki waktu sholat maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Saya Margi Sari atas nama tim yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda umat muslim di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.